Saudara-saudara, selamat pagi. Pelajaran kita pagi ini yaitu tentang Bunda Maria, 5 hal yang perlu diketahui tentang Ibu Yesus. Bunda Maria, Ibu Yesus, sudah tidak ragu lagi merupakan orang kudus yang paling populer dalam tradisi Kristen. Namun kita hanya mengetahui sedikit sekali tentang dia. Dalam perjanjian baru, tidak ada informasi tentang kelahiran, kematian, penampilan, dan usianya. Di luar kelahiran Yesus, hanya terdapat dalam Injil Matius dan Lukas. Ia secara spesifik disebutkan hanya pada peristiwa lain dari kehidupan putranya. Dia hadir dalam sebuah pernikahan di mana Yesus membuat air menjadi anggur. Dia berusaha untuk melihat putranya ketika dia mengajar dan dia ada di sana saat penyaliban. Bahkan Bunda Maria lebih sering disebut dalam Al-Quran daripada dalam Alkitab. Berikut ini ada 5 hal yang kita ketahui tentang. 1. Bunda Maria adalah seorang perawan yang tidak disengaja. Injil Matius adalah satu-satunya Injil yang mengatakan bahwa Maria hamil sebelum ia dan Yesus melakukan hubungan seks. Dikatakan mengandung dari Roh Kudus. Sebagai buktinya, Matius mengutip sebuah nubuat perjanjian lama bahwa seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan disebut Immanuel. Matius menggunakan perjanjian lama versi bahasa Yunani. Dalam perjanjian lama bahasa Yunani, kata asli Ibrani Alma telah diterjemahkan menjadi Parthenos. Kemudian dalam bahasa Latin menjadi virgin. Dan ke dalam bahasa Inggris menjadi virgin. Sementara Alma hanya berarti pemuda. Kata Yunani Parthenos secara fisik berarti perawan utuh. Singkatnya, Maria dikatakan masih perawan karena ketidaksengajaan dalam penerjemahan kata wanita muda menjadi perawan. 2. Dia adalah seorang perawan abadi. Dalam doktrin Kristen awal, Maria tetap perawan selama dan setelah kelahiran Yesus. Hal ini mungkin hanya pantas untuk seorang yang dianggap sebagai ibu Allah atau pembawa Tuhan. Santo Ambrosius dari Milan sekitar 339 sampai 97 Masehi dengan antusias membela doktrin tentang keperawanan Maria yang abadi. Maria yang diberkati adalah pintu gerbang yang melalui dia Tuhan telah masuk, dan pintu gerbang itu tidak akan tertutup lagi setelah ia dilahirkan karena sebagai seorang perawan yang mengandung dan melahirkan. Konsili Lateran pada tahun 649 Masehi, sebuah konsili yang diadakan di Roma oleh Gereja Barat, kemudian menyatakan sebagai sebuah artikel iman bahwa Yesus dikandung tanpa benih dan bahwa Maria tidak dapat binasa. Keperawannya tidak rusak bahkan setelah kelahirannya. Semua ini terlepas dari pernyataan Injil bahwa Yesus memiliki saudara laki-laki dan perempuan seperti yang tercantum pada di Markus, Matius, dan Lukas. Bunda Maria dikandung tanpa dosa. Dalam teologi Barat, secara umum diakui sejak zaman Santo Ambrosius bahwa Maria tidak pernah melakukan dosa. Namun apakah ketidakberdosaan dalam kehidupan ini karena ia dilahirkan tanpa noda dosa asal? Bagaimanapun, menurut teologi Barat, setiap manusia dilahirkan dengan dosa asal, konsekuensi genetik dari dosa Adam dan Hawa di Taman Eden. Kultus pengabdian kepada Maria yang berkembang pada periode abad pertengahan menyebabkan perpecahan teologis yang sangat besar. Di satu sisi, pengabdian kepada Maria mengarah pada argumen bahwa Allah telah memastikan Maria tidak memiliki dosa asal. Namun, jika Maria dikandung tanpa berdosa, ia telah ditebus sebelum penebusan dilakukan oleh kematian dan kebangkitan Yesus putranya. Gereja Katolik menyelesaikan masalah ini pada tahun 1858. Paus Pius IX menyatakan bahwa doktrin yang menyatakan bahwa perawan Maria yang paling terberkati pada saat pertama kali dikandung terpelihara bebas dari segala noda dosa asal adalah sebuah doktrin yang diwahyukan Allah, dan oleh karena itu harus
dipercayai dengan teguh dan terus-menerus oleh semua umat beriman. Dia naik ke surga. 4. Dia naik ke surga. Awal abad-abad tradisi Kristen tidak membicarakan kematian Maria. Namun pada abad ke-7 dan ke-8, kepercayaan akan kenaikan Maria secara fisik ke surga telah menjadi kepercayaan yang kuat di gereja barat dan timur. Gereja Ortodoks Timur berpegang pada kematian Maria. Menurut pendapat ini, Bunda Maria mengalami kematian alami dan jiwanya kemudian diterima oleh Yesus Kristus. Tubuhnya bangkit pada hari ketiga setelah kematiannya. Ia kemudian diangkat secara fisik ke surga. Untuk waktu yang lama, Gereja Katolik masih ragu-ragu tentang apakah Maria dibangkit dari kematian setelah berusaha sejenak dalam barsak dan kemudian naik ke surga atau diangkat secara jasmania ke surga sebelum dia meninggal. Kepercayaan akan kenaikan Maria ke surga menjadi doktrin Katolik pada tahun 1950. Paus Pius XII kemudian menyatakan bahwa tidak tunduk pada hukum untuk tetap berada di bawah alam maut, dan dia tidak harus menunggu sampai akhir zaman untuk penebusan tubuhnya. 5. Dia adalah seorang Dewi Langit. Konsekuensi dari kenaikan ke surga adalah tidak adanya peninggalan jasmani dari Maria. Meskipun ada air susu ibu, air mata, potong rambut, dan kuku, peninggalannya sebagian besar adalah barang bekas, pakaian, cincin, kerudung, dan sepatu. Dengan tidak adanya peninggalan kerangka tubuhnya, para pengikutnya puas dengan penglihatan di Lourdes, Guadalupe, Fatima, Medjugorje, dan tempat sebagainya. Seperti orang-orang kudus lainnya, tempat-tempat ziarahnya adalah tempat di mana dia dapat dipanggil untuk minta Tuhan mengabulkan doa-doa para penyembahnya. Tetapi dia lebih dari sekedar orang suci dalam ritual populer. Dia adalah Dewi Langit yang selalu berpakaian biru. Dia adalah Dewi Bulan dan Bintang, Stella Maris. Dia terkait dengan bintang Virgo, bukan hal yang mengherankan. Ratu surga dan ratu para malaikat. Oke, terima kasih.